Konsep utamanya adalah menyeluruh secara holistik. Cuma hari ini saya hanya menyampaikan tentang bekam dan puasa, gitu nggih. Baik, saya mulai Bapak Ibu berkaitan dengan sebelum kita masuk ke profil, saya ingin menyinggung sedikit, mengingatkan untuk diri saya sendiri dan juga untuk kita semuanya bahwasanya Allah menciptakan manusia. Kita diciptakan Allah di dunia ini tidak lain Allah memiliki sebuah tujuan. Ya, kalau boleh saya katakan ada dua tujuannya, yaitu yang pertama adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, dan yang kedua adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Nah, sebagai khalifah, khalifah itu apa? Khalifah itu adalah penerus ya. Jadi kita agar bisa menjaga bumi ini, menjaga bumi ini dengan baik gitu. Sehingga Allah perintahkanlah kita untuk menjadi seorang khalifah. Nah, kemudian Allah juga perintahkan untuk kita beribadah kepada Allah. Menjadi khalifah dan ibadah ini adalah pekerjaan yang tugas, menjadi khalifah ini merupakan tugas yang cukup berat. Sehingga Allah titipkanlah kepada manusia sebuah sistem yang sangat-sangat kokoh di dalam tubuh, di dalam diri kita. Tidak hanya berupa jasad saja, tetapi juga ada aspek ruhiyahnya. Maka Allah titipkanlah sebuah bekal kepada manusia. Allah berikan bekal kepada manusia, yaitu bekal berupa kesempurnaan dan keseimbangan. Kesempurnaan di dalam Quran surat At-Tin disampaikan oleh Allah, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya bentuk. Inilah bahwasannya manusia itu diciptakan Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya bentuk. Ini bentuk dari kesempurnaan yang telah Allah berikan sebagai bekal untuk menjalankan tugas di dunia ini. Kemudian yang kedua yaitu tentang keseimbangan. Jadi tidak hanya sempurna tetapi juga Allah berikan keseimbangan. Di dalam Quran surat Al-Infitar ayat 7, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Jadi tidak hanya alam semesta yang seimbang, tetapi tubuh kita didesain oleh Allah dalam bentuk seimbang. Tadi sempat disinggung oleh Dr. Mehdi juga bahwasanya Allah memberikan keseimbangan di dalam tubuh kita. Tubuh kita ini harmonis, seimbang, maka kita harus jaga itu. Gitu. Nah, terkait tentang kesempurnaan, apa sih kesempurnaan manusia? Jadi manusia itu Allah menciptakan manusia tidak hanya berbentuk jasad saja, tetapi Allah menciptakan manusia diberikanlah aspek ruhiyahnya. Ada ruh. Tadi dibahas oleh Dr. Mehdi bahwasanya ketika usia 120 hari Allah tiupkanlah ruh ke dalam janin itu, sehingga di sanalah sudah ada perjanjian antara kita dengan Allah. Itu bentuk dari ketauhidan kita kepada Allah. Kemudian Allah juga berikan bekal kepada kita berupa akal ya, sehingga kita bisa berpikir menjadi hamba yang ulil albab, dan Allah berikan kolbu kita. Ketika kolbu ini baik, maka baik seluruh tubuh. Jika rusak, maka rusak seluruh tubuh. Gitu kan. Nah, maka disinilah pendekatan promil kita tidak hanya aspek jasadiah Bapak Ibu, tetapi juga harus meliputi aspek ruhiyah. Bagaimana pikiran kita mengatur pikiran kita agar tidak stres, mengatur hati kita agar tenang, gitu kan. Bagaimana kedekatan kita kepada Allah, aspek spiritualitas kita seperti apa, dan ada juga aspek jasadiah yang harus kita lakukan juga ikhtiarnya, gitu. Kalau Dr. Mary tadi menekankan benar-benar pertama adalah Allah, Masya Allah. Sangat menggetarkan sekali ya Bapak Ibu. Nah di sini saya mohon izin untuk menyampaikan nanti terkait tentang bekam dan puasa. Kemudian yang kedua, tidak hanya keseimbangan ya Bapak, tidak hanya kesempurnaan, tetapi Allah juga berikan keseimbangan di sini. Keseimbangan. Jadi Allah ciptakan manusia itu berpasang-pasangan, dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Nah, kemudian eh, tidak hanya manusia, tidak hanya dunia ini yang diciptakan Allah dalam bentuk keseimbangan ya. Ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam. Tetapi juga di dalam tubuh manusia
Allah berikan keseimbangan. Allah berikan keseimbangan, ya. Di dalam tubuh manusia itu ada terdiri dari berbagai jenis sistem, dan bagian sistem-sistem itu disusun atas bagian-bagian kecil di dalam tubuh manusia, yaitu sel. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada yang namanya sel, Bapak Ibu semuanya. Nah, sel inilah yang menyusun tubuh manusia. Tadi juga sempat dibahas oleh Dr. Mehdi bahwasanya sel itu harus seimbang. Jadi setiap hari itu ada sel yang mati, ada sel yang hidup kembali. Sehingga hal ini harus seimbang. Sel yang hidup harus sesuai dengan sel yang mati. Kemudian sel yang mati harus sesuai dengan yang hidup juga. Jangan sampai ada sel-sel yang mati lebih banyak daripada yang hidup. Ya. Kemudian, nah, tapi saat ini banyak sekali fenomena yang kita jumpai ya Bapak Ibu semuanya, bahwasanya sekarang ini banyak sekali sel-sel yang tidak seimbang lagi. Sel yang hidup mungkin lebih banyak daripada sel yang mati. Sel yang mati lebih banyak daripada sel yang hidup, sehingga terjadilah ketidakseimbangan di dalam sel ini yang mengakibatkan apa? Menyebabkan nanti ketidakmampuan sel dalam bekerja dengan baik. Nah, inilah ketidakmampuan sel bekerja dengan baik, inilah disebut dengan penyakit-penyakit degeneratif. Nah, penyakit degeneratif ini seperti apa? Banyak sekali. Nah, penyakit degeneratif adalah penyakit yang ketidakmampuan sel dalam menjalankan tugasnya. Gitu. Nah, kita lihat trennya bahwasanya banyak sekali penyakit di tahun 2030 nanti akan diprediksi bahwa penyebab kematian itu banyak disebabkan oleh penyakit-penyakit degeneratif seperti kanker ya, kemudian penyakit jantung, penyakit stroke dan lain sebagainya. Ini prediksinya. Nah, di dalam tubuh kita itu banyak sekali sistem organ ya. Ada sistem gastrointestinal, sistem kardiovaskuler, dan ada sistem reproduksi. Ketika tadi ketidakseimbangan sel itu ada di dalam sistem kardiovaskuler, ya, sel kardiovaskuler tidak seimbang, maka akan terjadi masalah-masalah kesehatan seperti penyakit jantung koroner, misal. Kemudian di ginjal akan terjadi gagal ginjal, dan ketika masuk di sistem reproduksi, maka akan terjadilah masalah-masalah reproduksi seperti halnya dengan infertilitas. Tadi juga sempat dibahas oleh Dr. Mehdi bahwasanya infertil ini merupakan salah satu bentuk dari penyakit-penyakit degeneratif. Nah, contoh-contoh penyakit reproduksi banyak sekali ya, dan dari sekian banyaknya kita akan mencoba untuk membahas tentang infertilitas. Kenapa? Karena berhubungan dengan program hamil gitu. Nah, infertil kita lihat kejadiannya sendiri menurut WHO ya, 1 dari 4 pasangan itu menderita infertil. Jadi kejadian infertil ini sangat banyak sekali. Permasalahannya adalah ketika banyak sekali kejadian infertil ini, Bapak Ibu, bagaimana kita nantinya bisa menjalankan tugas kita di dunia sebagai khalifah ini untuk meneruskan perjuangan, menghasilkan generasi-generasi penerus Islami yang kuat. Maka ini menjadi bahasan khusus bagi kita dan fokus khusus bagi kita sebagai seorang Muslim. Yuk, mari bersama-sama kita berjuang untuk menghentikan kasus infertilitas ini atau menurunkan kasus infertilitas ini. Melalui apa? Insya Allah nanti akan kita bahas bersama, Bapak Ibu. Dan kita doakan bersama bagi Bapak Ibu yang sedang berikhtiar untuk menjemput hadiah dari langit. Kita doakan semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, ini kasus infertilitas ternyata penyebabnya itu tidak hanya dari satu orang aja, misal laki-lakinya atau perempuannya, tidak, ternyata banyak sekali penyebab. Ya, ini di sini ada prosentasenya, jadi ada laki-laki dan perempuan itu 27%. Kemudian penyebab
tidak diketahui penyebabnya itu 15%, female problem itu ada 38%, dan laki-laki itu 20%. Sehingga di sini ketika kita menjalankan promil nanti tidak hanya tidak hanya laki-lakinya saja, tidak hanya perempuannya saja, tetapi harus bersatu, gitu ya. Jadi harus harmonis keduanya, tidak saling menyalahkan, tetapi harus saling bekerja sama untuk bisa menjalankan promil. Karena penyebab dari infertil itu tidak hanya perempuan, tapi juga laki-laki. Tidak hanya laki-laki, tapi juga ada perempuan, dan bisa keduanya, gitu. Nah, ini kejadiannya juga ternyata Indonesia ini menempati posisi tinggi juga di Asia. Nah, kemudian bagaimana solusinya? Solusinya adalah dengan pendekatan integratif medicine. Jadi